Pencapaian historis dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan industrialisasi yang berkelanjutan masih jauh dari memajukan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Indonesia masih terperangkap dalam middle income trap, dengan tanda-tanda sebagaimana berikut. Pertumbuhan investasi rendah, pertumbuhan manufaktur melambat, diversifikasi industri yang terbatas, serta kondisi pasar tenaga kerja yang buruk. Antara tahun 2010 dan 2019, kontribusi PDB oleh sektor sekunder telah sedikit menurun, dari 23% pada tahun 2010 menjadi 22% pada tahun 2019, sementara pangsa lapangan kerja dalam sektor ini telah meningkat, dari 13% pada 2010 menjadi 15% pada 2019. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan manufaktur yang relatif stagnan, dan terdapat penurunan tajam produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. Demikian pula, tanda penurunan produktivitas tenaga kerja juga muncul di sektor tersier karena pangsa lapangan kerja naik lebih cepat daripada kenaikan pangsa PDB-nya. Di sisi lain, kontribusi sektor primer terhadap PDB Indonesia terus menurun dari sekitar 25% pada tahun 2010 menjadi 21% pada tahun 2019. Sementara itu, pangsa lapangan kerja dalam sektor ini menurun lebih cepat menjadi 29% di tahun 2019, dibandingkan pada 40% di tahun 2010, menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor primer. Namun, peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor primer mungkin tidak banyak membantu untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah karena sektor ini memiliki nilai tambah yang rendah dan lebih bergantung pada harga komoditas dalam hal pertumbuhannya. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil tetapi dengan pertumbuhan investasi yang menurun. Pertumbuhan investasi Indonesia telah menurun tajam dari sekitar 9% pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 4% pada tahun 2019. Sementara itu negara-negara sebaya seperti Vietnam dan Thailand mengalami lonjakan pertumbuhan investasi yang fantastis, bahkan mencapai tingkat pertumbuhan 2 digit. Data terkini menunjukkan bahwa FDI Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya terutama selama tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rata-rata FDI hanya 1,7% terhadap PDB. Indeks produktivitas Indonesia dalam hal jumlah pekerja dan jam kerja adalah 1,27 dan 1,30. Berdasarkan The Asia Productivity Organization yang mengukur pergerakan produktivitas tenaga kerja berdasarkan jumlah pekerja dan total faktor produktivitas. Produktivitas Indonesia yang relatif rendah antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia, dengan banyaknya tenaga kerja tidak terampil yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Lapangan kerja di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu, dengan mayoritas tenaga kerja teraglomerasi di sektor tersier yang menyumbang 56% dari total tenaga kerja dipekerjakan pada tahun 2019, atau setara dengan 72 juta orang. Jumlah tenaga kerja di sektor tersebut terus meningkat dengan kenaikan tahunan rata-rata 1,8%. Namun, proporsi pekerjaan terbesar di Indonesia disumbang oleh pertanian di sektor primer, dengan proporsi 28% dari total tenaga kerja yang dipekerjakan pada tahun 2019. Sayangnya, sektor primer terutama pertanian, mengalami tren penurunan sejak tahun 2010. Tren penurunan ini, di sisi lain mengimplikasikan bahwa terjadi pergeseran tren tenaga kerja dari sektor bernilai tambah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi. Namun demikian, pergeseran tren dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier belum diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja berijazah sekolah dasar mendominasi proporsi tenaga kerja sejak tahun 2010. Dominasi ini bahkan tetap bertahan dengan catatan proporsi sebesar 25% pada tahun 2020. Tren pergeseran pasar tenaga kerja Indonesia yang tidak diikuti oleh peningkatan tingkat pendidikan, kemungkinan besar hanya akan menggeser tenaga kerja tidak terampil ke sektor sekunder dan tersier dari sektor primer. Akibatnya, produktivitas kedua sektor tersebut tetap tidak berubah atau bahkan mengalami penurunan. Sehingga, output sektor sekunder dan tersier akan didominasi oleh produk manufaktur dan jasa bernilai tambah rendah.
Pandemi COVID-19 telah menempatkan banyak sektor pada tahap kritis dari aspek ekonomi, bisnis, dan sosial. Akibatnya, untuk menjaga kelangsungan bisnis, pemilik usaha harus menerapkan beberapa strategi, termasuk PHK dan perampingan. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberikan tunjangan pengangguran kepada para pekerja. Beberapa negara ASEAN lain juga telah menerapkan tunjangan pengangguran, dengan Vietnam sebagai negara dengan cakupan terluas yang menyumbang 66,6% dari total penduduk pada tahun 2019. Sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja yang baru, tunjangan pengangguran yang akan diterima oleh para pekerja adalah hibah PHK. Tujuan akhir program ini adalah untuk menjamin kualitas hidup tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa poin penting yang dapat diambil dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan struktural dalam peraturan ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja sangat penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, persiapan yang matang dan sistem pemantauan yang kokoh terhadap penerapan UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjaga taraf hidup tenaga kerja. Ketiga, investasi sangat penting untuk mengembangkan strategi industrialisasi dalam perekonomian. Terakhir, pemerintah Indonesia juga harus mengawasi dan mengupayakan kerangka peraturan, pengembangan keuangan, dan masalah kualitas kelembagaan untuk meningkatkan investasi.